Ini guru ngaji, para ustadz itu rezekinya rembes, bukan yang geronjok kayak keran. Kalau keran itu geronjok banyak, tapi kadang-kadang aja. Ya kalau udah selesai udah ditutup. Tapi kalau ustadz itu rezekinya rembes. Dikit apa banyak kalau rembes? Dikit. Tapi berhenti nggak? Nggak berhenti. Ada aja tuh. Ini Masya Allah, itu tidak akan tertukar, tapi tertakar. Bapak Ibu, ini saya pikir-pikir benar juga. Seandainya saya dikasih rezeki banyak, saya nggak bakal hadir di sini. Mungkin dah kemana tahu saya. Ya mungkin nikmati apa orang sekarang bilang healing ya. Mungkin saya udah di mana nggak bakal di sini. Ini Masya Allah. Jadi semuanya itu betapa indah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala buat rezeki kita. Nah, rezeki Allah Subhanahu sudah tanggung. Dengan apa? Semua yang beriman, yang tidak beriman sudah Allah berikan rezekinya. Tetapi dengan sholat ini rezeki kita jadi berkah. Kenapa? Karena sholat ini kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kita mau berbuat yang tidak baik, karena kita melaksanakan salat kita ingat konsekuensinya. Sebab dalam salat itu kita berjanji kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat, hidup dan matiku untuk Allah Tuhan sekalian alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, untuk itu aku diperintah, wa ana minal muslimin, saya orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini kita persembahkan salat ini kepada Allah. Dan kita sadar bahwasanya ibadah salat yang kita kerjakan ini belum sempurna seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, seperti yang diajarkan, dicontohkan sahabat, diajarkan para ulama. Salat kita itu ketika awal mungkin kita bisa konsentrasi. Begitu takbiratul ihram, niat takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca doa iftitah, masih konsentrasi. Tapi masuk sudah itu hilang, buyar konsentrasi kita. Apalagi kita lihat ada orang baris di samping kita. Ini orang datang terlambat kemana aja sih. Mulai buyar konsentrasi kita. Apalagi ingat, oh ya saya belum kondangan. Aduh, kunci mobil itu belum dicabut. Dan macam-macam luar biasa itu. Ini kita mau persembahkan kepada Allah, Masya Allah. Jauh. Karena kita sadar ketidaksempurnaan tersebut, maka selesai sholat kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kita usap muka kita, alhamdulillah dikasih anugerah oleh Allah bisa sholat, dikasih anugerah oleh Allah. Kita punya kerentek, punya niatan mau melaksanakan sholat, kita mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mau merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwasanya apa yang kita lakukan belum sempurna. Kita sadar bahwasanya apa yang kita lakukan jauh dari apa yang Allah kehendaki. Kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Begitu seterusnya. Nah, ini insyaallah kalau kata Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari, salah seorang penulis, seorang sufi, penulis kitab Tajul Arus, barang siapa yang selesai sholat beristighfar
mohon ampun kepada Allah, yang tadinya sholatnya berpotensi tidak diterima menjadi diterima. Ini pentingnya istighfar selesai sholat. Bapak hadirin sudah yang dirahmati Allah. Kembali ke ayat yang tadi. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Kami tidak minta kamu mencari rezeki untukmu, mencari rezeki untuk orang lain, sebab sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sholat dapat rezeki, yang tidak sholat dapat rezeki. Tetapi bedanya apa? Orang yang sholat ini rezekinya insya Allah membawa dia kedamaian. Dia dapat rezeki berlebih, dia dapat rezeki yang berlimpah. Insya Allah dia tidak lupakan untuk infak, sedekah dan zakatnya. Insya Allah dia tidak lupa untuk rezeki ini digunakan hal-hal yang bermanfaat, yang baik. Orang-orang healingnya kemana-mana, dia healingnya sowan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kangen kepada Rasulullah, sowan pergi umrah. Kangen kepada Rasulullah, sowan pergi umrah. Kita bersolawat kepada beliau, curhat kepada Nabi. Karena kalau orang yang curhat kepada Nabi, curhat kepada Rasulullah, jangan dianggap Rasulullah itu meninggal terus kita datang beliau tidak tahu. Tidak, Rasulullah tahu kehadiran kita. Beliau menjawab salam kita. Beliau dengarkan keluh curhat kita. Kita mohon kepada Allah agar keberkahan sowan, keberkahan kita ziarah ke makam Rasul, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Nabi mendoakan. Bapak Ibu, dalam kondisi dunia yang carut marut seperti ini, ditambah lagi peperangan, saudara-saudara muslim kita yang sedang mengalami kesedihan, seandainya Rasulullah masih ada, kita punya kesempatan berjumpa dengan beliau, apa yang hendak kita katakan? Apa yang hendak kita adukan? Apa yang hendak kita curhatkan? Beliau itu sangat santun, menghormati semua orang. Siapapun yang datang kepadanya pasti akan dia jumpai dengan penuh kasih sayang. Bukan hanya orang yang baik sama orang yang memusuhinya sekalipun akan ditemuinya dengan penuh senyum, penuh kasih dan penuh sayang. Seandainya kita nih yang berlumuran dosa, kita yang sedang galau, kita sedang banyak problem, kita datang kepada beliau, begitu mendengar sapaan beliau, begitu mendengar tutur kata beliau, semuanya akan hilang. Kita akan teduh, hati kita akan tenang. Sekarang Rasul sudah tidak ada. Masihkah kita bisa seperti itu? Bisa. Jawabannya kita datang langsung berjumpa dengan beliau. Atau yang kedua, pilihannya kita banyak bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, baca solawat itu wajib. Sehari semalam 17 kali kita baca solawat. Kalau kita tidak baca solawat, kita berdosa. Kapan itu? Dalam sholat. Dalam tahiyat kita baca solawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Kita hadirkan beliau dalam sholat kita. Kita hadirkan beliau dalam rumah kita. Kita sering bersolawat kepada Nabi dan beliau berikan balasan salawat kepada kita. Kalau kita bersolawat kepada Nabi rajin, itu berarti kita mendoakan diri kita. Bapak Ibu, rezeki yang Allah berikan kepada kita berbeda dengan rezeki orang yang tidak ibadah. Rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan sebab sholat ini akan membawa kedamaian, keberkahan, dan impactnya akan mengarahkan kepada kebaikan yang lebih banyak lagi. Sebaliknya,
Orang yang tidak melaksanakan sholat juga dapat rezeki, bahkan lebih banyak lagi. Apa yang mereka dapati? Mereka justru bingung uangnya mau diapakan. Akibatnya yang terjadi adalah hal-hal yang tidak bermanfaat, justru akan menghancurkan kehidupannya. Bapak, Ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rajin sholat, istri rajin sholat, anak rajin sholat, insya Allah hidup kita makin berkah. Karena dalam setiap sholat itu kita berdoa kepada Allah 17 kali kita baca. Ini kalau hanya sholat fardunya saja. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus. Kita minta supaya kita ini diberikan hidayah, iman dan Islam, tidak goyah. Bukan hanya kita, istri, anak, cucu, buyut, kumpi, semuanya. Saudara-saudara kita mintakan kepada Allah, ihdinas siratal, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Nabiyyin, para nabi, para rasul, orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh. Itu jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah agar kita, istri, anak, cucu dan semuanya mengikuti jalannya orang-orang yang soleh. Tidak akan tersesat. Mereka tidak akan hanyut ke dalam kehidupan yang tidak benar. Akan bertemu dengan orang soleh. Kita akan berjumpa dengan orang soleh, punya kawan dengan orang soleh, orang-orang yang senantiasa mengajak kita untuk ingat kepada Allah. Orang yang kalau kita bertemu dengan dia, kita ingat betapa kekurangan kita. Bapak, Ibu, kalau kita berkawan dengan orang soleh, orang yang sholatnya dijaga, bukan hanya yang fardu, yang sunnah pun dia kerjakan. Kita kalau berjumpa dengan dia sengaja ngajak kita sholat. Kita tuh kalau menolak itu kita malu. Apalagi sudah seusia seperti ini. Ya Bapak Ibu ya, kita mau kemana kira-kira nih? Alamatnya kemana nih? Kalau nggak ke Balikpapan, Tanah Kusir, Jeruk Purut, gitu, ya ke sana. Yang dulu, nah kita tentu punya teman-teman yang baik, yang senantiasa kalau kita berjumpa dengannya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu. Karena mereka orang yang sholatnya dijaga. Kita kalau berkawan dengan mereka senantiasa akan kita terjaga. Dampaknya kalau kita berkawan dengan orang yang tidak sholat atau orang yang biasa menunda-nunda pelaksanaan sholat, ini akan membawa kita juga seperti itu. Sholat masih panjang, zuhur kan jam 12:15, jam 2 juga masih bisa sholat zuhur, betul. Tapi apakah ada jaminan kita bisa hidup pada jam 2 nanti? Apa tidak sebaiknya kalau kita lakukan di awal waktu? Ini yang kalau kita berkawan dengan orang-orang yang menyepelekan atau tidak begitu peduli terhadap sholatnya, maka kita bersyukur kita berkawan dengan orang-orang. Kenapa? Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku ya Allah jalan yang lurus. Kita nanti akan bertemu dengan orang-orang yang baik, yang senantiasa ini gadgetnya, handphonenya penuh dengan anjuran untuk berbuat kebajikan, amalan-amalan, zikiran-zikiran dan seterusnya. Kita dapat postingan yang baik, pencerahan, bukan gosip, bukan berita hoax, bukan yang membuat kita jadi panas hati, bukan itu. Kenapa? Karena kita senantiasa minta kepada Allah ditunjukkan
jalan yang lurus. Siapa itu? Orang-orang soleh. Kita akan berjumpa dengan mereka. Dan ini juga menjadi entry point buat anak-anak kita, akan terjaga akidahnya, akhlaknya. Dia senantiasa minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim 17 kali sehari semalam. Itu kalau fardu saja. Belum kalau dia sholat sunnah. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Sebelum sholat maghrib ada qabliyah maghrib. Sesudah maghrib ada ba'diyah maghrib. Sebelum isya qabliyah isya. Sesudah isya ba'diyah isya. Subuh hanya qabliyah subuh saja, enggak ada ba'diyah subuh. Kemudian zuhur, qabliyah ba'diyah, asar hanya qabliyah saja, ba'diyah tidak ada. Berarti lebih dari 17 kali dia minta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan lurus. Artinya apa? Dia minta untuk senantiasa berjumpa dengan orang-orang soleh. Dan potensi itu besar sekali. Kemana ketemu orang soleh? Gampang saja Allah tunjukkan. Bisa di kantor, bisa di masjid, bisa di mana saja bisa berjumpa. Karena apa? Minta kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Ini Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat betul ini tahadus bin ni'mah. Ketika tahun 1987-an 85 mohon maaf, ketika saya saat itu kelas 3 SMP, itu di mana ya anak-anak masih mencari jati diri. Saya dulu pendiam karena teman-temannya itu urakan semua. Buku saya itu cap sepatu semua. Jadi buku tulis itu sepatu semua, cap sepatu. Karena enggak gaul dengan mereka. Kita ikuti mulai kenal rokok. Tapi alhamdulillah tahadus bin ni'mah, minuman keras dan saya enggak pernah sentuh. Kemanapun mereka ngajak pergi saya ikut. Tapi sholat saya tidak pernah tinggalkan. Ya gayanya seperti gaya anak-anak seperti itu. Tapi sholat alhamdulillah saya tidak. Ini justru setelah saya renungkan kemari-kemari, Masya Allah, mungkin ini yang menyelamatkan saya dari pergaulan yang tidak baik. Makanya saya berpesan kepada anak-anak, kepada teman-teman, kepada pelajar-pelajar, siswa-siswa saya, sholat jangan ditinggalkan. Itu penting sekali. Karena 17 kali kita minta kepada Allah, masa iya Allah tidak kabulkan? Kalau orang Betawi bilang ilokan, Allah kagak kabulkan. Kita minta setiap saat. Ditambah lagi kita kemudian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, makanya kita sangat berbahagia, sempurna hidup kita kalau kita, istri, anak, ada asisten rumah tangga, semuanya menjalankan ibadah salat, Masya Allah, sempurna rumah kita, indah rumah kita, penuh keberkahan. Kenapa? Diisi dengan orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan orang-orang yang pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan surga itu akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, orang yang ahli bertakwa. Orang yang menjalankan salat berarti orang yang bertakwa. Tempatnya orang bertakwa adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan rezeki. Rezeki itu tidak harus dengan melakukan usaha yang terlalu serius. Kita jangan melihat sesuatu yang tidak serius itu tidak berarti dia tidak akan mendapatkan rezeki. Seperti kita pernah lihat ada laba-laba, dia membuat jaring. Kalau kita pikir ini rezekinya pasti tidak selancar dengan serangga yang menyerang. Kalau laba-laba dia membuat sarang, itu dia menunggu. Persis seperti orang yang buka toko. Nah, orang yang buka toko itu menunggu. Itu teorinya laba-laba. Nah, begitu datang mangsa dicengkramnya. Begitu datang orang yang membeli maka ditawari barang dan produknya. Ada sebuah kisah di dalam kitab Mawaizatul Usmuriyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tamsil kepada kita untuk tidak pesimis terhadap rezeki. Ada burung kecil di udara.
sumber makanannya ada di dasar laut. Burung kecil di udara berwarna hijau, sumber makanannya ada di dasar laut. Ini kalau kata orang Jawa, ketemu pirang perkara. Bagaimana mungkin burung ini bisa dapat rezeki? Rezekinya ada di dasar laut, dia nggak bisa berenang. Ikan ini ikan yang besar, bahasa Arabnya hut, yang dulu pernah mencaplok Nabi Yunus. Ikan-ikan yang besar, dia memangsa ikan-ikan yang kecil. Ketika dia memangsa ikan yang kecil, rupanya ikan ini seperti kita yang sudah sepuh, giginya jarang-jarang. Jadi begitu dia mengunyah ikan, itu sisa-sisa ikan nyelip di gigi-giginya. Dan dia merasa resah dan sakit, harus segera dibersihkan. Caranya dia membersihkan, Allah Subhanahu angkat dia ke permukaan laut, naik ke permukaan laut, permukaan air. Nah, ketika dia sudah ada mulutnya dibuka, memberikan kesempatan kepada burung-burung kecil yang hijau tersebut untuk mengkonsumsi sisa-sisa daging ada gigi ikan tersebut. Dan anehnya, supaya burung ini tidak ikut dicaplok oleh ikan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan seperti ada tongkat penyangga di dadanya dan di punggungnya. Begitu dia masuk ke dalam mulut ikan, itu dijaganya itu, supaya ikan ini terus menganga, tidak mencaploknya. Dia tinggal menghabisi sisa daging ikan di mulut ikan tersebut. Begitu kelar habis dia kenyang, dia terbang. Ikan itu masuk lagi ke dalam. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin. Ini jangan kita terus berpikiran orang yang usahanya biasa-biasa saja, kemudian orang pasti tidak. Rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala atur, bagaimana kita mensyukurinya itu. Yang kedua, ada kisah yang menjadi inspirasi buat kita. Ini ada seorang anak pejabat. Dia ini hobinya berburu. Ketika berburu binatang, dia ini selesai melakukan perburuan, karena waktunya sudah siang, ingin makan siang, digelarlah makan siang tersebut. Ketika dia hendak makan berbekalan tersebut, tiba-tiba roti yang dia makan ini disambar oleh burung gagak. Roti yang hendak dia makan, dia dipegang, disambar burung gagak, dibawa pergi. Marah orang ini, dikejar. Singgah di pohon ini, sehingga masuk ke sebuah lembah, dan burung itu turun ke jurang. Dilihat dari atas, dari kejauhan, di situ ada seorang laki-laki yang masih tangguh. Artinya begini Bapak Ibu, bukan kita kepengen seperti, bukan. Artinya begini, apapun kondisi kita tetap harus optimis, tidak boleh pesimis. Selama Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup harus tenang, harus nyaman. Kenapa? Semua tidak lepas dari skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Pak. Jadi kita tidak usah galau, tidak usah risau. Seperti apa? Saya ingat dulu guru saya Kiai Abdullah Abbas, Butir Pesantren, cerita tentang Petruk, kata beliau. Jadi Petruk itu kalau kopiahnya jelek dia senang, tapi kalau kopiahnya bagus dia sedih. Ditanya orang, Petruk, kamu kenapa kalau kopiah kamu jelek kok kamu senang? Oh iya, saya senang. Kenapa? Pasti nanti akan ganti yang baru. Loh, kok kopi kamu bagus, kamu susah? Iya, bakal jelek. Gitu. Jadi Bapak dan Saudara, kalau kita dalam keadaan terpuruk, kita harus senang. Karena nanti akan naik. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu akan kami putarkan di antara manusia. Saat ini kita terpuruk, suatu saat kita akan naik. Suatu saat kita di atas, kita akan jatuh terpuruk. Itu pasti. Itu pasti itu. Cuman bagaimana kita menyikapinya, itu tadi makanya pentingnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi enggak usah risau, enggak usah galau. Semuanya pasti akan berputar roda ini. Begitu. Demikian Bapak. Monggo Ibu.
Silakan. Harus itu ya. Harus yang 32 Al-Quran. Iya. Sama Falaq. Iya. Oh, suratnya. Iya, Ibu. Iya. Saya kan sudah membaca sampai baca Quran gitu. Iya. Ada pas terakhir masih ada tanggung sisa tapi terburu azan. Nah itu gimana teman-teman itu? Ah, itu. Ya, begini Bu. Jadi memang sunnahnya salat witir, saya ulang terus bahas witir dulu ya. Witir ini paling banyak 11 rakaat. Boleh dilakukan dua salam, kemudian terakhir 3 rakaat seperti sholat witir di dalam tarawih yang biasa-biasanya. Boleh juga terakhir 1, boleh. Boleh kita lakukan 5 rakaat, 2 kali berarti 3 kali salam. Boleh kita lakukan 7 rakaat, boleh 9, boleh juga 11. Pelaksananya 2 rakaat, 2 terakhir salam. Nah, pada rakaat terakhir witir tahri itu sunnahnya dibaca ya 3 surat itu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Seandainya kita ini khawatir nanti belum selesai azan subuh, ya diringkas saja. Gak usah dibaca suratnya, baca Fatihah saja boleh. Asal jangan sampai kita kebablasan. Kalau seumpama kita lagi baca surat azan subuh, ya gak apa-apa, terusin saja. Itu, terusin saja. Jadi gak usah gupuh, gak usah bingung. Ketika kita lagi sholat sunnah witir, pas rakaat terakhir kita sedang baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru sampai Al-Falaq, belum sampai An-Nas, azan subuh. Bagaimana? Ya teruskan saja, nggak apa-apa. Cuma umpama sebelumnya kita sudah wah ini tinggal 5 menit lagi azan subuh, ya sudah, kalau masih memungkinkan dibaca 3 ayat surat tersebut silakan, tapi kalau tidak ya 1 surat saja silakan, atau Fatihahnya saja tidak masalah. Jadi nggak usah bingung Bu. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Yang dilihat oleh Allah itu insya Allah kesungguhan hati kita. Jadi sama seperti anak sekolah. Anak sekolah itu nilainya nggak bagus-bagus amat nilainya, tetapi semangatnya itu dia rajin. Kemudian itu yang dilihat oleh kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat fisik kita, tetapi yang dilihat siapa? Hati kita. Bagaimana kita menjalankan ibadah. Jelas ibadah kita nggak sempurna. Jelas nggak sempurna. Mungkin dari kehusyuan, mungkin dari bacaan kita tidak bisa sempurna, bisa jadi, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semangat kita untuk senantiasa bersyukur, senantiasa mengabdikan diri sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian Ibu ya, nggak usah bingung. Sama-sama. Ada lagi? Ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustaz. Saya pernah mengalami ya suatu saya telah bangun sholat subuh. Waktu itu jam 6.04. Nah saya bingung nih, ada 2 orang mengatakan kepada saya. Yang pertama bahwa nanti subuh itu jatuhnya bukan kodok, tapi langsung aja dikerjakan ketika kita kaget bangun dari tidur, langsung wudhu sholat. Ada lagi satu yang mengatakan kepada saya itu jatuhnya kodok. Nah ini bagaimana Pak Ustaz? Iya. Yang selalu saya jalankan itu kodok, bacaannya kodok atau langsung sholat seperti biasa. Iya. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita wajib melaksanakan sholat itu pada waktunya. Artinya pada waktunya itu tidak harus di awal waktu. Kalau zuhur itu dari jam 12 kurang 15 atau kurang 15 ya, sampai jam 3 kurang 15. Jam 3 kurang seperempat itu, jadi dari jam 12 kurang seperempat sampai jam 3 kurang seperempat. Kita sholat zuhur jam 2
boleh, atau setengah selesai azan kita sholat zuhur bagus, jam 12 pas bagus, lewat seperempat bagus, setengah 1 bagus boleh, jam 1 boleh, jam 2 boleh, setengah 3 pun boleh, asal jangan sholatnya itu pas jam 3. Udah habis sholat zuhurnya. Nah ini kita boleh mengerjakan sholat di waktunya. Kita wajib melaksanakan sholat di waktunya. Di awal waktu lebih bagus. Ini biar dipahami. Sholat pada waktunya disebut adaan. Sholat yang dilaksanakan tepat pada waktunya namanya adaan. Sholat di luar waktu namanya qodoan. Kita bangun tidur jam 6:15, berarti sudah di luar waktu sholat. Subuhnya habis sudah, itu namanya qodoan. Nah gitu, sudah di luar waktunya. Nah kalau sholat itu pada waktunya, masih di waktu-waktu pelaksana sholat, itu namanya adaan. Kalau sholat yang kita lakukan di luar waktunya, itu namanya qodoan. Kemudian juga yang sering terjadi ini, mohon maaf ibu-ibu yang masih menstruasinya masih lancar, ini seumpama begini. Yang sering nih, saya sering negur istri saya itu ketika sholat zuhur selesai benar-benar segala macam, udah waktunya sholat, dia tidur dulu capek, nantilah jam 1:30 sholat zuhur. Boleh nggak? Boleh kan? Boleh, karena zuhur waktunya panjang. Nah, ketika mau sholat haid, nah ini jadi masalah nih. Ketika mau sholat haid, boleh nggak sholat? Ya nggak boleh, udah haid. Nah, bagaimana sholat zuhur ini nih? Yang dia tunda waktunya, begitu mau sholat tiba-tiba haid. Ini jadi qada. Selesai nanti haidnya, sholat zuhur yang ini yang dia tunda, karena dia melaksanakan haid, itu nanti harus dia bayar, namanya qada. Dia qada itu. Yang sering terjadi di kalangan ibu-ibu atau perempuan atau siapa saja yang perempuan yang masih haidnya lancar suka seperti itu. Jadi harus di qada. Sholatnya ditunda, begitu dia mau sholat tiba-tiba sudah tidak bisa karena ada halangan, ada haid. Haidnya keluar datang, maka dia nanti selesai haidnya, dia wajib mengqada sholat yang dia tunda tadi. Jadi dia tidak bisa laksanakan, sudah datang haidnya. Demikian Ibu. Masih ada lagi? Ya. Baik Ibu. Iya. Duit bisa ngitung duit kan Bu? Ya dikira-kira saja. Yang penting beginilah pokoknya. Kita laksanakan saja qadanya. Pokoknya diperkirakan saja. Yang penting kan semangatnya itu tadi. Semangat kita. Dan juga ada nasihat dari ulama ini. Bagi kita nih yang usianya sudah di atas 40, dulu masih sholatnya masih belum masih jarang-jarang, kemudian dulu masih kita banyak tinggalkan, itu sebaiknya kita banyak berzikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallahil azim wa bihamdihi, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ini diperbanyak baca ini. Ya, subhanallah, maha suci Allah, al-azim, maha agung, wa bihamdihi, dan dengan memujinya, adada khalqi, sebanyak makhluknya, wa ridha nafsihi, dan dengan keridhaan zatnya Allah, wa zinata arsyihi, dan sepenuh timbangan arsy-Nya Allah, wa zinata midada kalimati, dan sebanyak jumlah kalimat firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memuji Allah, kita bertasbih mensucikan Allah sebanyak itu. Sebanyak makhluknya, sebanyak timbangan arsy-Nya Allah, sebanyak kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu kita memujinya.
Ini untuk apa? Untuk menebus salat kita. Tetapi yang qada tetap kita kerjain. Artinya kita tuh masih banyak kekurangan, kita tembusnya dengan itu. Subhanallahal azim wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Itu yang kita perbanyak baca. Jadi insyaallah nanti saya share ke Pak Deden biar dibagikan ibunya untuk nanti kita baca. Sebab kalau di sini saya tulis bisa saja di handphone, cuma nggak ada harokatnya, bapak ibu bingung lagi bacanya apa. Suratnya gundul. Kalau di laptop saya nanti itu saya bisa tulis, bisa diharokati, bisa saya terjemah, nanti dibagi apa yang harus kita baca. Ini sebenarnya sudah saya tulis kajian tasawuf, kitab Tajul Arus, Tajuddin Ibnu Athail As-Sakandari, penulis kitab Hikam itu. Tasawuf, kata beliau, ini bagi kita yang usianya sudah di atas 40-an, yang masih banyak kekurangan dalam sholatnya, baik fardun maupun sunnah, kita dianjurkan memperbanyak baca tasbih itu. Subhanallahal azim wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Itu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ya. Saya pernah beberapa kali melihat ada di setelah melaksanakan apakah itu sholat zuhur atau sholat asar, ada sekelompok berrombongan, ada 5. Jadi mereka ini setelah sholat dilaksanakan, sholat zuhur atau sholat asar, maka kelompok itu meriung gitu. Nah, saya kan agak panik dari saya ikut di sana. Nah, depannya mereka membahas ada suatu kajian tentang ajaran agama Islam. Kita mendengarkan boleh, tidak digabungin. Setelah selesai, ya ada setengah jam. Itu saya bertanya, Bapak dari mana? Oh, saya dari daerah Serang, Bapak. Terus Bapak nginapnya di mana? Tidak menginap. Terus ya kita data ke beberapa daerah-daerah kita kita lakukan seperti ini. Ya. Itu saya tanyakan, keluarganya di mana? Di rumah. Pertanyaan saya, kok dia lebih mementingkan hal seperti ini? Padahal mereka bukan orang yang tidak berpengetahuan, kan juga dilarang di agama Islam. Ya. Kalau kita memanfaatkan keluarga, tapi dia lebih memilih untuk melakukan ini, Pak Ustaz. Ya. Bagaimana Pak Ustaz? Ini salah atau gimana? Baik, ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak hadirin saudara, ini ada saudara-saudara kita yang ikut gerakan Jaulah. Jaulah itu gerakan khuruj Islam yang ini bersumber dari India, Pakistan. Saya punya teman akrab saya di pesantren lulusan Pakistan. Sekarang di sini jadi Maulana, itu guru besarnya. Jadi setiap orang Jaulah yang dari luar negeri kalau datang ke Jakarta pasti ke rumah saya, karena saya ini kawannya Maulana Harun. Jadi tokoh di Jaulah itu. Jadi begini, saya tahu gerakan ini ketika tahun 1996 di Magelang di Payaman. Saya nginap di rumah teman, saat itu ada urusan Pak Kiai. Di rumahnya itu, jadi sebelah sana rumah ini masjid, itu ramai sekali dengan Jaulah. Saya tanya, apa itu Jaulah? Itu mereka gerakan dakwah, masuk ke masjid musola, untuk apa? Untuk berdakwah dan juga mempelajari agama Islam. Setelah pagi-pagi di situ ada tinggal 3 orang. Yang satu sedang menghafalkan Quran, satu nyapu masjid, yang satu bersihkan kamar mandi masjid. Saya tanya, sampai ini dari mana? Dari desa jauh lah. Apa yang belajar? Iman, Islam, ihsan. Saya sedang mempelajari iman, menghafal Quran. Yang satu Islam, bersih-bersih, ihsan, bersihin kamar mandi.
Nah, sekarang jauh lah itu ada nggak yang begitu, yang bersihin kamar mandi? Nggak ada ya. Kenapa? Isinya pejabat semua. Ada kan yang mantan Kapolri Pak Anton Bahrun Alam. Itu jadi ada semua. Saya berpikir begini. Ini mudah-mudahan saya bukan suudzon. Karena memang ini ada potensi setan menggoda kita. Setan itu Bapak dan Saudara tidak menyuruh kita berbuat jahat, enggak. Nyuruh berbuat baik, tapi ninggalkan kewajiban. Itu banyak juga yang kapten, polisi itu ya memang enak loh. Zikir, wiridan, pekerjaannya ditinggalkan. Mungkin dia stres dengan pekerjaan, enak. Tapi kalau dia berjibaku melawan orang-orang jahat di departemennya, wah lebih pahalanya lebih besar. Ini ya setelah saya pelajari, saya punya teman saya belajar di India. Itu ternyata mereka memahami hadis begini, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna kalau kita di mazhab Syafi'i, tidak sempurna orang yang bertetangga di masjid sholat kecuali harus di masjid. Jadi kalau sholat di rumah bagaimana? Sah, cuma sempurnanya di masjid. Kalau mereka la sholata ay la sah, tidak sah sholat orang tetangga masjid kecuali di masjid. Menurut mereka itu orang yang tetangga masjid tidak sholat di masjid, sholatnya di rumah itu sholatnya nggak sah. Semuanya harus di masjid. Oleh karena itu mereka melakukan gerakan semua orang suruh datang ke masjid, suruh sholat. Itu dari situ tadi cara memahami hadisnya berbeda. Kalau kita yang Syafi'i itu artinya tidak sempurna. Maksudnya sholat di rumah ya boleh sah. Cuma bagusnya itu di mana? Di masjid, gitu. Nah kalau mereka la sholata illa yasihu sholatu illa fil masjid, sholatnya nggak sah kecuali harus di masjid. Makanya timbul gerakan itu tadi, ngajak orang supaya pergi ke masjid. Nah, yang kedua, bagaimana dengan keluarga mereka? Saya alhamdulillah pernah bertemu juga dengan tokoh-tokoh yang benar, bukan yang nggak karu-karuan, yang benar. Mereka itu pedagang-pedagang kebun orang Sumatera Barat yang ada di Kebayoran Lama, di Cipulir sana, Cipulir. Yang itu memberikan masukan kepada saya, Pak, kami ini nggak serta-merta begitu langsung pergi, enggak. Kalau istri kami ini belum sholat, kami ajak dakwah kepada istri saya dulu, anak-anak saya. Mereka sudah mau sholat, mereka mau menutup aurat, baru kamu bertinggalkan. Dan kami pergi itu enggak semata-mata, kami tinggalkan juga. Sehari kami berikan dia nafkah berapa? 200.000. Selama kami pergi itu kami cukupi. Itu, ini kata mereka ya Pak ya. Dan juga adabnya bagus, mereka adabnya. Jadi ya biasa seperti yang saya tahu, mereka bersih-bersih, bersihin kamar mandi dan seterusnya. Dan ketika pamit luar biasa ngomongnya. Mohon ridhonya air saya pakai, listrik saya pakai. Ini kalau orang nggak berilmu nggak mungkin ngomong begitu. Biasanya kan pergi-pergi aja dah. Seperti masjid saya tuh ninggalin sampah. Sampai marbotnya tuh komplain, udahlah jangan bikin. Nah, di sini nggak ada ya. Itu masjid saya banyak sekali nih, berbagai macam, namanya manusia. Saya sudah komplain sama kawan saya itu. Ente gimana tolong bilangin dong. Ya mesti bagaimana ya, mereka kan dari kalangan macam-macam. Ya kalau yang kalangan santri biasa susah iya mau, tapi mereka tuh kalangan orang-orang eksekutif yang mungkin stres ya, mengalami ada ikut itu memang nyaman. Siapa yang nggak nyaman tidur di masjid, zikir nggak mikirin apa-apa, nyaman sekali. Itu ya yang ini yang ada plus minusnya lah, ada plus minusnya. Jadi menurut saya bagaimana kita menyikapi ini, ya husnuzon saja, bahwasanya mereka sedang mendalami agama Islam. Tapi yang jelas ini bukan produk Indonesia. Ini impor dari mana? India, Pakistan. Ya, wallahu alam. Apa ada muatan politisnya? Wallahu alam. Ya, apa yang jelas itu mereka tidak terafiliasi kepada politik manapun. Yang jelas itu saja ya.
Bapak Ibu, jadi sekali lagi kalau kita menyikapi yang begitu kita husnuzon saja, biar bagaimanapun itu saudara kita, mereka yang belajar agama, setuju tidak setuju ya kita tempatnya untuk setuju tidak setuju, tapi kita sebagusnya ya husnuzon saja. Demikian. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah banyak sudah yang kita dapati ilmunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan akan telah disampaikan untuk kita bermanfaat.